Hai semua, selamat datang kembali di kelas matematika bersama saya Roni Hasibuan atau biasa kalian sebutnya Pak Roni. Dan di sini ini adalah materi yang terakhir ya untuk pembahasan bab pertama mengenai integral. Nah, maka dari itu kalian lebih baik memperhatikannya secara seksama karena ini sangat sering muncul pada soal-soal di ujian, mungkin ya kalau dulu ujian nasional. Sekarang pada saat ulangan semester nanti mungkin ini salah satu fokusnya juga. Tapi sebelum kita masuk ke materinya ini mengenai apa, kira-kira kalian sudah mahir belum untuk menghitung integral? Ya kalau belum, kalian usahakan belajar lebih giat lagi karena untuk materi ini kalian harus mahir dalam hitung integral gitu ya. Jadi kalau bisa kalian lebih banyak berlatih soal ya agar bisa cepat dan tepat untuk menghitung integral. Oke, jadi kalau untuk hari ini kita akan ngebahas mengenai volume benda putar. Nah, kira-kira apa sih itu volume benda putar? Saya mau bilang kalau ini ada kaitannya erat dengan luas daerah yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Nah, untuk itu di materi volume benda putar ini apa sih yang akan kita bahas? Kenapa sih bisa integral ini menghitung volume juga gitu kan? Ya, jawabannya akan saya kupas sesaat lagi setelah kalian dengerin dulu ceramah yang berikut ini. Oke, kalau kalian sudah ngedengerin ceramahnya, kira-kira apa sih yang kalian simpulkan dari ceramah itu? Ya, simpan jawaban kalian dan terapkan kepada hati kalian sendiri gitu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke volume benda putar. Nah, volume benda putar ini sebenarnya apa? Ya, ternyata volume itu dihasilkan dari sebuah luasan yang diputar dengan poros maksud saya poros putar tertentu. Ya, bisa sumbu X atau sumbu Y. Nah, salah satu bentuk pengaplikasian integral selain menghitung luas di bawah kurva, itu juga bisa menghitung volume benda putar. Contoh paling sederhana dari benda putar mungkin tabung ya. Dan volume sebuah tabung itu didapatkan dari, kalau kalian ingat gitu ya, mencari volume itu adalah luas alas yang berbentuk lingkaran dikalikan dengan tingginya. Nah, jadi kalau alas tabung yang dinyatakan dengan fungsi
dan tinggi dari benda putar itu adalah panjang selang dari titik A ke B pada sumbu X atau Y, maka volume benda putar itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus. Ya, kita tahan dulu rumusnya apa ya, karena ternyata di volume benda putar ini ada beberapa rumus yang digunakan. Nah, salah satunya untuk mencari volume sebuah benda putar yang didapatkan dari sebuah luas yang diputar menurut sumbu X, itu kita bisa memakai cara seperti berikut. Kalian bisa lihat ilustrasi di depan. Ya, di depan monitor kalian sudah ada ilustrasinya. Nah, ini adalah volume benda putar sumbu X yang dibatasi oleh satu kurva. Nah, kalau luas di bawah kurva Y sama dengan Fx gitu ya, jika diputar dengan sumbu putar dengan titik batas atau interval A dan B, itu mampu menghasilkan sebuah silinder tinggi, ya, silinder tinggi selisih B dan A. Nah, volume benda putar menurut sumbu X itu bisa dicari memakai rumus, ya, volume itu sama dengan V integral A sampai B Fx kuadrat dx. Ya. Dan satu lagi, kalau volume benda putar yang mengelilingi yang dibatasi oleh satu kurva, ya, yang diputar terhadap sumbu Y. Nah, ini kita pertama-tama itu harus mengubah persamaan grafik yang awalnya Y, ya, yang awalnya Y sama dengan Fx atau yang merupakan fungsi dari X, itu menjadi kebalikan, yaitu X menjadi fungsi dari Y, gitu. Jadi, kalau contoh misalkan kita punya Y-nya itu sama dengan Fx, maka kita ubah menjadi X sama dengan Fy. Kalau misalkan saya berikan Y sama dengan X kuadrat, maka X itu adalah si akar Y. Jadi kalau sudah dirubah nanti persamaannya, kita tinggal masukin ke rumus, ya, volumenya itu sama dengan V kali integral A, integral A sampai B Fy kuadrat dy. Oke. Nah, jadi ada beberapa metode juga sih yang digunakan untuk menghitung volume benda putar ini. Nah, metode yang dipakai untuk menghitung volume benda putar itu memakai ada namanya metode cakram. Ya, metode cakram di mana berdasarkan rumus volume sama dengan luas alas kali tinggi yang kita ketahui, ya. Itu luas alas yang selalu merupakan lingkaran, ya, yang merupakan lingkaran itu digunakan luas alas VR kuadrat, di mana R itu adalah radius atau jari-jari putaran. Nah, jadi kalian bisa lihat ilustrasinya seperti gambar di depan. Nah, untuk luas VR kuadrat itu R itu kita misalkan menjadi si ya. Maka jika diambil potongan tinggi benda adalah si dx, karena tinggi benda berkisar dari A sampai B gitu kan, maka volumenya itu ya sama tadi seperti di awal, integral A sampai B V kali Y kuadrat dx, atau V-nya bisa kita keluarin ya, karena ini merupakan satuan volume gitu ya. Satuan volume dimana V-nya itu biasa sih digunakan untuk ya satuannya lingkaran gitu kan, menghitung luas lingkaran kan pakai V. Cuman ya biasanya jawabannya dalam berbentuk V gitu. V kali integral A sampai B Y kuadrat dx. Nah, itu dia untuk metode cakram. Kemudian yang berikut untuk metode cincin silinder. Nah, ini merupakan kebalikan dari metode cakram, di mana jika suatu luasan itu diputar pada sumbu tertentu, itu akan terbentuk suatu benda putar dengan volume sebesar luasan itu dikali dengan keliling putaran. Nah, karena keliling lingkaran itu adalah 2VR, ya, maka luas bidang yang diputar itu adalah 2V R dikali dengan si A, dimana si A itu tadi adalah Y ya, iya, Y-nya, dan radiusnya itu adalah si panjang si X. Nah, kalian bisa lihat ilustrasinya pada gambar. Luas bidang yang diarsir
Itu kita dapatkan kalau integral A sampai B itu adalah Y dx. Nah, kemudian luasan itu diputar dengan jari-jari X sehingga volumenya akan menjadi ya, integral A sampai B 2V kali X kali Y dx. Dan ini sama dengan 2V integral A sampai B X kali Y dx. Nah, itu dia untuk dua metode yang biasa digunakan pada menghitung volume benda putar terhadap yang dibatasi oleh satu kurva. Nah, kemudian yang berikutnya adalah volume benda putar yang dibatasi dua kurva jika diputar mengelilingi sumbu X. Nah, kalau ada sebuah luasan yang dibatasi oleh dua kurva, kita misalkan itu adalah fx dan juga gx, di mana fx itu lebih dari atau sama dengan gx gitu ya, dengan interval A sampai B diputar mengelilingi sumbu X, maka volume benda putar tersebut dapat dihitung itu dengan menggunakan rumus V ya, dan kalian juga bisa melihat ilustrasinya. V integral A sampai B fx kuadrat dikurang gx kuadrat terhadap X ya, per dx. Nah, kemudian ada lagi dia dibatasi oleh dua kurva namun diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, ini sebenarnya sama prinsipnya dengan yang ada sebelumnya ya. Kalau ada sebuah luasan yang terbentuk dari dua buah kurva ya, X sama dengan FY dan X sama dengan GY, dan interval A sampai B yang diputar mengitari sumbu Y, maka volume yang dihasilkan dapat dicari dengan rumus V integral A sampai B ya, FY kuadrat dikurang GY kuadrat ya, dimana ilustrasinya itu A sampai B itu ada di si Y gitu ya, dan kalau yang sebelumnya A sampai B itu ada di si X. Oke, kira-kira kalau kamu masih meraba-raba atau belum sepenuhnya mengerti, mungkin kita akan masuk ke contoh soal agar pemahaman kalian lebih baik lagi gitu ya. Sehingga kita kalau misalkan punya contoh soal, kita mau menghitung volume benda putar yang terbentuk jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 3X dan sumbu X pada interval 0 sampai 2 mengelilingi sumbu X adalah berapa. Nah, kita langsung aja untuk cara mencarinya. Tentunya kita menggunakan rumus yang tadi ya. Ini kita bisa langsung masukin fungsinya adalah X kuadrat kurang 3X dengan batasnya itu antara 0 sampai 2. Nah, kalau kita mau menghitung volume benda putarnya, karena dia mengelilingi sumbu X, jadinya V dikali integral A sampai B berarti 0 sampai 2. Terus fx-nya itu adalah X kuadrat kurang 3X. Jangan lupa kita kuadratin lagi ya, dx. Nah, sehingga V dikali integral 0 sampai 2. Kalau mau kalian kuadratin dulu boleh ya. Jadi X pangkat 4 dikurang 6X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat dx. Terus kita lanjut, jadinya V dikali 1/5 X pangkat 5 dikurang 6/4 X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3. Maaf, kita evaluasi dari 0 sampai 2 ya. Nah, ini kita integralkan dengan integral tentu biasa, jadinya V dalam kurung kita langsung substitusi untuk yang 2, jadi 32/5 dikurang 16/4 4 ya, dikali 6 24 ditambah 8 kali 3 24. Terus kita kurang dengan 0, kita substitusi ke semuanya bakal jadi 0 juga.
Sehingga untuk hasilnya nanti V dikali ini habis ya, min 24 tambah 24, jadinya sisa 32/5. 32/5. Nah, kalau mau disederhanain boleh ya. Jadi hasilnya nanti 62/5 V. Jangan lupa satuan volume untuk satuan pada volume benda putarnya. Nah, seperti itu. Nah, misal kita langsung ke contoh soal nih. Kita diminta untuk menghitung volume benda putar dari daerah yang diarsir ini kalau dia berputar mengelilingi sumbu X. Berarti kita dia nanti ngebentuk ini kan ya gitu ya, ngebentuk seperti ini. Sehingga kalau kita mau menghitung volumenya, ini kan dibatasi oleh dua fungsi ya, jadinya kita bisa mengerjakannya seperti ini. Di sini kan ada fungsi yang pertama itu x kuadrat dan fungsi yang kedua itu yang 6x kurang x kuadrat. Nah, di sini kita kan harus tahu dulu batas dari daerah yang diarsir ini kan. Kita cuman baru tahu di sini doang yang kelihatan yaitu 0. Kita belum tahu yang di sini tuh ya. Kita bisa lihat dari perpotongan dua kurva tersebut. Jadi cara menentukannya adalah ya kita tinggal kita cari dua titik potongnya untuk mendapatkan batasnya. Jadi titik potongnya itu x kuadrat sama dengan 6x dikurang x kuadrat. Kalau kita pindah ke sini gitu ya, jadinya 2x kuadrat dikurang 6x sama dengan 0. Terus kita keluarin 2x, jadi x kurang 3 sama dengan 0. Sehingga dari sini kita dapatkan x sama dengan 0, dan dari sini kita dapatkan x sama dengan 3. Jadi kita udah tahu batasnya ini adalah 0 sampai 3. Nah, kalau udah tahu, kita masukin ke rumus volume. Nah, berarti kan volumenya itu sama dengan V dikali integral 0 sampai 3 fungsi atas yaitu tadi 6x kurang x kuadrat ya, dikuadratin dikurang fungsi yang bawah yaitu x kuadrat dikuadratin dx. Nah, kalau misalkan udah kita kuadratin masing-masing dulu ya, jadinya yang ini itu 36x kuadrat dikurang 12x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 dikurang ini juga x pangkat 4 dx. Nah, berarti kan x pangkat 4 nya habis ya, sehingga sisanya yang ini jadinya V kali integral 36x kuadrat itu jadinya 12x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 4. Terus ini dievaluasi batasnya dari 0 sampai 3. Sehingga V itu dikali 12 kali 3 pangkat 3 27 ya, 12 kali 27 jadinya 324 dikurang 3 kali x pangkat 4 3 kali 81 dikali 3 jadi 243 dikurangi dengan sama lagi 0, kita substitusi ke sini jadi 0 semua. Sehingga nanti hasilnya adalah 81 V. Jangan lupa tulis satuan volume. Baiklah. Jadi ini jawaban untuk contoh soal dari volume benda putar yang dibatasi dua kurva. Misal nih kalian bertanya, Pak, gimana sih kalau kita nggak tahu gambarnya? Kan nggak selama kita tahu kan cara gambarin ini. Berarti kalau misalkan kalian nggak tahu menggambarkannya, kalian cuma dikasih tahu fungsinya doang, kayak cuman ini ya, kedua ini aja, otomatis kalian nggak tahu dong yang mana yang fungsi yang di atas, mana fungsi yang di bawah. Kalau misalkan kalian nggak tahu, kalian nggak apa-apa sih kayak ya ngasal ya. Misal kalian fungsi yang di atas itu yang ini x kuadrat pangkat 2 dikurangi yang 6x kurang x pangkat 2
otomatis hasilnya nanti akan sama sih, sama-sama 81 pi. Nanti ngebedain tuh cuman minusnya doang. Jadi kalau misalkan kalian kebalik naruh di sini, itu hasilnya bakalan minus gitu. Otomatis kalau kalian ini ternyata pas kalian hitung ya minus, berarti ya kalian tinggal ulang lagi aja, tinggal dibalik gitu. Jadi hasilnya nanti bakalan menjadi positif. Atau kalau misalkan ada buku yang membuat dimutlakin, itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya, karena nggak mungkin kan volume tuh hasilnya minus, makanya kalian boleh mutlakin ini juga. Baiklah, intinya sih hasilnya sama, cuman kalau kalian kebalik naruh yang mana atas mana yang bawah, nanti hasilnya akan minus gitu. Ya udah sih, gitu aja untuk volume benda putar yang mengelilingi sumber X yang dibatasi 2 kuva. Nah, untuk sekarang kalian tinggal mengerjakan latihan soal yang saya berikan ada pada video berikut ini. Ya, tampilannya bisa kalian lihat. Ada 5 buah soal yang harus kalian kerjakan. Dan untuk deadline-nya itu saya berikan sampai jam pelajaran berakhir. Paling lama sih ya pukul 11 ya. Untuk cara pengerjaannya, saya minta kalian mengerjakannya di selembar kertas ya, kemudian nanti akan saya berikan di Classroom. Nah, kalian tinggal mengupload jawaban kalian itu via Classroom. Nanti akan saya nilai pada Google Classroom ya, jadi akan masuk langsung ke kalian masing-masing nilainya. Oke, jadi untuk sekarang kalau kalian sudah membaca soalnya dan kalian langsung mengerjakan, karena pertemuan ini adalah ya pertemuan terakhir untuk materi integral, karena untuk minggu depan kita akan adakan ulangan harian ya. Kita adakan ulangan harian dan kemudian minggu depannya lagi kita adakan ulangan tengah semester. Jadi saya harapkan kalian persiapkan diri kalian baik-baik ya, dengan matang. Walaupun kita dalam situasi seperti ini pandemi, tapi saya harap semangat kalian untuk belajar itu tidak pernah habis ya, tidak pernah luntur. Ya, karena kalian semakin kalian ingin tahu, semakin kalian belajar, maka ilmu itu semakin banyak yang kalian dapatkan. Ya, jadi jangan pernah putus untuk belajar walaupun keadaan kita seperti ini, karena masih banyak sebenarnya platform ya. Untung kita berada di kota ya, karena kita harusnya melihat teman-teman kita yang di daerah tertinggal gitu ya, yang tidak ada akses internet. Nah, kita sepatutnya bersyukur diberikan nikmat seperti ini. Kita masih bisa ya browsing untuk sekedar mencari pelajaran atau semacamnya lah. Jadi pergunakan waktu kalian sebaik mungkin, pergunakan platform yang ada itu sebaik mungkin juga. Oke, jadi untuk sekarang saya sudahi pertemuannya hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk ya, sebenarnya sih channel ini tidak dimonetisasi, tapi ya sebagai dukungan kalian boleh dong subscribe ataupun tekan tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Oke, jadi untuk hari ini sampai ini dulu. Terima kasih dan semangat terus belajar, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.